Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dewi, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Dengan fasilitator Bapak Edwin Hutabian dan pengajar praktik yaitu Ibu Efrita Ningsih. Di demonstrasi kontekstual ini saya mewawancarai 2 orang kepala sekolah, yaitu kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Mas Rizal Hasan. Kemudian kepala sekolah SDN 2 Cupak Tangah, yaitu Bu Yusni Marni. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Pak, selama ini Bapak dalam memimpin ini ada kasus yang berupa dilema etika. Alhamdulillah, pelanggaran etika dari dulu dan pegawai Divisi 10 selama bertugas, saya melihat tidak ada pelanggaran yang seperti yang kita cemaskan. Iya, yang membuat Bapak dilema. Sebagai pegawai secara etika ya, Iya. yang pelanggaran etika tidak ada. Cuma pelanggaran disiplin tentu selaku pegawai negeri itu ada beberapa hal yang harus kita selesaikan secara kedinasan. Dalam mengambil keputusan itu, Bapak siapa saja yang Bapak libatkan? Dalam pengambilan keputusan, Iya. kita bekerjasama dengan tim unsur pimpinan. Semua wakil dilibatkan beserta koordinator tata usaha sekolah. Terima kasih Pak. Sesuaikannya. Betul Bang? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai Perkenalkan, saya CGP dari Angkatan 11 Bu. Nama saya Asal dari SMP 10 Bu. Nama saya Ratna Dewi. Angkatan 11 ya Bu. Dalam rangka pendidikan di CGP. Ini mewawancarai Ibu. Perkenalkan Ibu. Alhamdulillah, saya Yusufani, SPDMT, bertugas sebagai kepala sekolah di SD 02 ini sudah semenjak tanggal 17 bulan Februari tahun 2023, kurang lebih 2 tahun bertugas di sini. Sesuai yang Ibu sampaikan tadi, kita menyetujui dan memberikan kesempatan pada Ibu sesuai tugas yang akan kita lakukan. Terima kasih Bu. Ada sedikit pertanyaan saya Bu. Selama Ibu bertugas di sini, pernah Ibu mengalami dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Kalau dilema etika itu pasti saja ya dimanapun tempat itu akan pasti kita temui. Namun dilema di sini yang tentang etika itu bisa etikanya yang positif, ada etikanya yang negatif. Yang barangkali di sini kita ada melihat etika yang positifnya yang kita bahas terlebih dahulu. Yang positif barangkali dari kita sebagai baik itu sebagai teman guru yang memberikan tugas pokoknya sebagai
dilakukan itu melalui pembiasaan dan pembiasaan ini juga tertuang dalam program rutin menjadi pembiasaan setiap per minggunya sudah terjadwal pembiasaan, dan juga pembiasaan yang baik lagi terhadap anak didik itu kan terhadap guru yang membimbing, nanti terhadap siswa kita juga ada pembiasaan, contohnya datang yang salam, kemudian mengucapkan salam. Kita juga mengingatkan kepada siswa kita menerapkan estima itu sehingga sopan santun. Ya. Selama Ibu menjalani keputusan ini, Salam. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. analisis dan refleksi dari hasil wawancara tersebut, hal yang menarik dan pertanyaan yang mengganjal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah memandang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal menarik adalah adanya fokus pada keterlibatan tim komunikasi terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Namun ada pertanyaan mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematik mengevaluasi keputusan diambil, terutama dalam situasi yang kompleks dan memerlukan penilaian yang mendalam. Ketika dibandingkan dengan konsep paradigma, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, tampak bahwa walaupun mereka mempraktikkan keterlibatan dan keadilan, belum ada pembahasan mendalam tentang bagaimana mereka menerapkan semua langkah pengujian secara terstruktur. Ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam penggunaan kerangka teori yang sistematik dalam pengambilan keputusan etika. Persamaan dan perbedaan. Dari hasil wawancara, ada persamaan di antara pimpinan dalam hal melibatkan tim dan komunikasi terbuka. Namun ada perbedaan dalam cara mereka menangani tantangan dan penggunaan prosedur. Misalnya, satu pimpinan mungkin lebih menekankan pada mediasi dan dukungan eksternal, sementara yang lain fokus pada prosedur internal dan penyelesaian cepat. Hal ini yang menonjol adalah bagaimana masing-masing pimpinan mengatasi tekanan dan tantangan yang berbeda, yang mencerminkan gaya kepemimpinan dan pengalaman pribadi mereka. Rencana dan pengukuran efektivitas. Rencana ke depan dalam mengatasi dilema etika, para pemimpin harus meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu, juga melibatkan lebih banyak pihak dalam diskusi dan membuat sistem yang jelas untuk menangani kasus-kasus tersebut selanjutnya. Untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan umpan balik dari tim evaluasi hasil keputusan dan keberhasilan implementasi solusi dalam jangka panjang. Penilaian ini akan membantu para pimpinan dalam memperbaiki proses dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Penerapan pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika dengan memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan masukan dari berbagai pihak.
Saya akan mulai dengan melibatkan murid dan kolega dalam berdiskusi tentang keputusan yang berdampak pada mereka, memastikan semua suara terdengar, dan menggunakan prosedur yang sistematik untuk menguji keputusan yang diambil, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian penerapan ini. Tentu saya akan dimulai sesegeranya dan akan menjadi bagian dari proses rutin dalam menangani kasus-kasus etika di lingkungan sekolah.